Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kali ini, kita akan membahas hal penting saat mempelajari metode konsep Smart Money atau ICT konsep, yaitu imbalance, atau ada yang menyebutnya fair value gap. Dalam banyak kasus, kalian mungkin seringkali melihat harga memantul dari zona fair value gap, sehingga banyak trader yang menggunakan fair value gap sebagai peluang trading mereka. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas detail tentang apa itu fair value gap, psikologi market di baliknya, dan strategi fair value gap, beserta cara entry-nya dengan sedetail mungkin. Serta banyak dari teman-teman yang request cara memasang alarm di MetaTrader, dan terkoneksi dengan smartphone, agar tidak perlu melihat market 24 jam. Namun sebelum kita mulai video ini, pastikan saat akan memulai trading, kalian pilih broker dengan rating yang cukup bagus dan terpercaya. Ini penting, karena kalian akan meletakkan uang kalian ke satu perusahaan yang akan menyimpan dan mengelola modal kalian. Dan salah satu broker yang menurut saya cukup bagus adalah XM, yang juga mendapatkan rating 9 dari 10 pada review WikiFX. Di XM teman-teman juga bisa menggunakan deposit bonus 50% plus 20% sebagai tambahan modal trading kalian, dan ini cukup menarik, karena jika terjadi loss beruntun, kita masih punya cukup banyak dana untuk ditradingkan, dikarenakan mendapatkan tambahan bonus balance ini. Bahkan walaupun kita melakukan hal konyol sehingga modal utama kita habis, kita masih punya balance dari bonus balance ini untuk ditradingkan kembali. Namun, sebaiknya kalian tidak melakukan hal konyol, dan tetap menggunakan risk yang ideal, dan menggunakan akses bonus deposit ini dengan cara yang bijak. Serta sebagai informasi, bonus deposit ini tidak bisa ditarik, dan hanya bisa digunakan untuk transaksi saja, jadi yang bisa kita tarik adalah profit dan modal kita sendiri, dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Sekarang mari kita mulai materi ini. Apa itu fair value gap? Fair value gap adalah saat di mana ekor dari kandel pertama tidak menyentuh ekor dari kandel ketiga, dan menyisakan bodi dari kandel kedua yang belum termitigasi oleh harga, maka kita tandai ini sebagai fair value gap. Nama lain fair value gap adalah imbalance, dan ini adalah konsep yang sama. Warna pada kandel pertama dan ketiga tidaklah penting, yang perlu kita perhatikan adalah warna dari kandel kedua, atau tempat terjadinya FVG. Jika kandel FVG hijau, menandakan adanya momentum buyer, sehingga kita sebut ini sebagai bullish fair value gap, atau bullish imbalance. Jika warna dari kandel dua tempat terjadinya FVG adalah kandel merah, maka ini adalah bearish FVG, atau bearish fair value gap, menandakan adanya momentum seller. Sekarang kenapa fair value gap terjadi? Dan kenapa harga seringkali memantul pada area fair value gap? Perhatikan pada chart ini. Pada titik ini seller masuk dan menawarkan aset yang diperdagangkan kepada buyer, sehingga terbentuk pergerakan turun, dan kandel merah ini. Kemudian pada harga ini buyer tertarik dan masuk dengan jumlah besar, sehingga membuat jumlah seller tidak sebanding dengan banyaknya buyer. Dan karena jumlah aset yang dijual oleh seller tidak sebanding, dan buyer saling berebut aset, akhirnya seller menaikkan harga, dan terjadi tawar-menawar harga, atau di market kita menyebutnya dengan istilah bidding price. Jadi pada titik ini terjadi penawaran harga oleh buyer, dan buyer lain menawar lebih tinggi dan lebih tinggi, hingga pada suatu titik seller setuju menjual asetnya pada harga yang telah disepakati oleh seller dan buyer. Namun, buyer terus berdatangan, sehingga harga terus naik. Nah ini menandakan pada zona fair value gap di sini, terdapat banyak order buy dari institusi yang belum mendapatkan aset dari seller. Sehingga saat harga kembali ke zona penawaran ini, buyer dari zona imbalance akan kembali berebut beli, yang menyebabkan harga kembali naik. Sebagai contoh lain, pada market uptrend ini, kita melihat harga menciptakan zona FVG. Dan perhatikan harga memantul dari zona ini. Kemudian kembali menciptakan zona FVG, dan kembali memantul dari zona ini. Dan sekali lagi, harga memantul dari zona FVG ini. Sekarang, saya harap kalian mengerti apa itu fair value gap, kenapa terjadi, dan alasan harga memantul dari zona ini. Sekarang, mari kita masuk ke strateginya. Pertama, kita akan mencari zona fair value gap yang high probability. Yaitu zona fair value gap yang searah dengan tren, terjadi break of structure, dan berada di zona murah untuk bullish, dan zona mahal untuk bearish, karena sebaiknya kita membeli di harga murah dan menjual di harga mahal. Untuk menentukan harga murah dan mahal, kita bisa menggunakan tool Fibonacci. Harga murah akan berada di bawah Fibo 50%, dan zona mahal akan berada di atas 50% Fibonacci.
Jadi, katakanlah kalian berada pada market bullish dan menemukan banyak zona EVG, maka untuk entry buy, kita hanya akan pilih zona yang berada di harga murah di bawah Fibo 50%. Setelah kita menemukan zona yang high probability, selanjutnya kita perkecil zona ini ke low time frame agar mendapatkan zona yang lebih presisi. Kemudian, saat harga kembali ke zona yang sudah kita perkecil ini, pada low time frame, kita akan menunggu terbentuknya momentum buyer seperti strong bullish engulfing, change of character, atau momentum imbalance seperti pada video kita sebelumnya. Namun pada demonstrasi ini saya hanya akan menggunakan momentum strong engulfing. Setelah momentum engulfing terbentuk, kita bisa entry buy, dan meletakkan stop loss beberapa pips di bawah swing low, serta meletakkan reward yang ideal. Seperti biasa, pada strategi ini kita akan follow trend dan menggunakan dua pasangan time frame. Jika trend dan zona EVG pada time frame daily, maka perkecil zona dan entry momentum di H1. Jika trend dan zona di H4, maka perkecil dan konfirmasi di M15. Jika trend dan zona di H1, maka perkecil dan entry di M5. Untuk menentukan tren agar mekanikal, kita menggunakan EMA 50 dan EMA 200. Jika EMA 50 di atas EMA 200, artinya market sedang uptrend, jadi kita hanya akan mencari zona bullish fair value gap di harga murah dan hanya entry posisi buy. Jika EMA 50 di bawah EMA 200, artinya market sedang downtrend, maka kita hanya akan mencari zona bearish EVG di harga mahal dan hanya entry posisi sell. Sekarang, mari kita demonstrasikan. Ini adalah market Euro USD time frame H4. Di sini kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, artinya market dalam kondisi downtrend, maka kita hanya akan mencari zona bearish fair value gap dan hanya entry posisi sell. Di sini, kita bisa melihat ada beberapa zona fair value gap. Lalu zona mana yang akan kita pilih? Jadi, kita tarik Fibo dari atas ke bawah. Dan karena kita akan entry sell, maka sebaiknya kita entry di zona harga mahal yang berada di atas Fibo 50%. Maka kita pilih dua zona EVG ini. Kemudian kita perkecil zona ini, caranya, kita zoom ke M15, karena pasangan H4 adalah M15. Untuk sell, maka zona kita adalah EVG paling atas. Jadi kita perkecil zonanya hingga fair value gap ini. Begitu juga zona di atasnya. Sekarang, mari kembali ke H4. Pada time frame H4, kalian memiliki zona yang telah diperkecil, dan kita bisa memasang alarm pada zona ini. Untuk cara memasang alarm pada MetaTrader, kalian masuk ke bagian tool yang ada di atas program MetaTrader, kemudian pilih Options, dan pilih notifikasi di sini. Kita aktifkan centang pada Enable Push Notification, serta Notif of Trade Transaction. Agar bisa terkoneksi dengan MetaTrader smartphone kalian, maka kita harus mengisi MetaQuote ID di sini. Caranya, buka aplikasi MetaTrader pada ponsel kalian, dan buka menu pada bagian pojok kiri atas, kemudian pilih Setting. Setelahnya kita scroll ke bawah, pada bagian Message, kita bisa melihat kode MetaQuote ID kita. Nah, kita masukkan kode ini ke bagian MetaQuote ID pada program MetaTrader PC atau VPS kalian. Untuk memastikan jika kodenya sudah benar, kita tekan tombol tes, dan kalian akan langsung mendapatkan notifikasi percobaan ke ponsel kalian. Jika sudah, kita tekan OK. Untuk memasang alarmnya, kalian klik kanan pada harga yang ingin kalian tuju. Katakanlah kita akan memasang alarm pada garis merah ini, maka kita klik kanan, pilih Trading, dan pilih Alert. Maka kita akan melihat simbol garis patah-patah seperti ini, dan ini adalah alarm kalian. Kita bisa drag dan geser untuk mengatur letak alarm ini. Agar alarm ini masuk ke ponsel kalian, maka klik kanan pada alarm, pilih Modify, dan pada bagian Action, kita rubah dari sound ke notifikasian seperti ini. Kalian juga bisa merubah letak harganya pada kolom value di sini. Untuk memastikan alarmnya, kita tekan test sekali lagi, dan kalian akan mendapatkan notifikasi ke ponsel kalian. Sebagai informasi, alarm ini sebaiknya berada di VPS, karena kita membutuhkan program PC MetaTrader untuk aktif 24 jam. Untuk VPS kalian bisa menggunakan layanan gratis dari broker kalian, atau bisa menggunakan jasa VPS yang saya gunakan, dan linknya telah saya sematkan di deskripsi video ini. Sekarang, mari kembali ke strateginya. Saat harga menyentuh zona EVG, mari kita zoom ke M15 untuk mencari momentum seller. Perhatikan, di sini kita bisa melihat strong bearish engulfing, menandakan adanya momentum seller pada zona ini. Jadi kita bisa entry sell di sini. Untuk stop loss akan berada pada swing high, ditambah 50% ATR, dan ditambah spread.
Jadi, mari kita periksa spread pada MetaTrader kalian. Seperti contoh, di sini saya menggunakan broker XM dengan akun ultralow. Perhatikan pada pair Euro USD, spread pada akun ini kurang lebih 1 pips, atau 10 poin pada broker 5 digit. Pada akun ultralow ini kita tidak dikenakan komisi, namun spreadnya tidak setipis 0 pips, jadi mungkin komisinya diganti spread. Namun, dibandingkan akun normal biasanya, akun ultralow ini spreadnya cukup oke, walaupun tidak tipis sekali. Jadi pada setup ini, stop loss akan ditambah 1 pips, atau 10 poin. Untuk target profit bebas, namun pada demonstrasi ini kita menggunakan fix TP5R. Dan transaksi ini berakhir profit. Mari kembali ke H4. Pada H4, kita bisa melihat harga telah break swing low, dan menciptakan dua zona fair value gap. Kemudian kita aplikasikan Fibo 50%. Perhatikan, untuk sell, kita akan pilih zona di atas Fibo 50, maka kita pilih zona yang ini. Selanjutnya, mari kita zoom dan perkecil zona ini. Saat harga kembali ke zona ini, pada low time frame, harga menciptakan pola strong bearish engulfing. Maka, kita bisa entry sell di sini. Untuk SL dan TP roll-nya sama. Harga turun sedikit, dan terkena SL, maka transaksi ini loss. Sekarang, kenapa ini terjadi? Karena inilah dunia trading, sebaik dan seakurat apapun analisa kalian, akan tetap ada hari loss. Bahkan jika kita hanya memiliki win rate 30%, namun jika RR kita jauh seperti 1:5, maka kalian tetap selamat dan tetap bisa making money di market. Nah, kemarin ada yang tanya, bagaimana jika kita set BEP? Jadi sebagai contoh, rule kita adalah set BEP jika harga telah mencapai 0,5 atau 1R. Jadi, ketika harga telah mencapai 1R, maka kita geser stop loss kita menuju entry. Sehingga saat harga berbalik, kita tidak mengalami loss. Nah, apakah cara ini bagus dilakukan? Menurut saya cara ini cukup bagus dan aman untuk dilakukan. Namun dengan konsekuensi, kalian tidak boleh menyesal jika ada beberapa transaksi yang setelah BEP, harga kembali menuju TP. Maka dari itu, kalian perlu melakukan riset dan backtest untuk mengetahui hasilnya jika kalian melakukan ini. Namun secara garis besar, cara ini cukup bagus dan efektif untuk menurunkan angka drawdown dan mengurangi saat loss beruntun. Sekarang, mari kembali ke H4. Harga terus bergerak naik dan menuju zona FVG paling atas. Maka kita zoom ke M15. Pada M15, kita bisa melihat strong bearish engulfing, maka kita bisa entry sell di sini. Untuk SL dan TP roll-nya tetap sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang untuk posisi buy. Ini adalah market goal time frame H4. Kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, maka market dalam kondisi uptrend, jadi kita hanya akan mencari bullish FVG, dan hanya entry posisi buy. Dan di sini kita bisa melihat harga bergerak turun, setelahnya harga naik, dan terjadi bullish change of character, yang menunjukkan uptrend ini masih akan berlanjut. Dan di bawahnya terdapat 3 zona fair value gap. Kemudian, kita aplikasikan Fibo 50 untuk memilih zona. Untuk buy, maka kita pilih zona FVG pada harga murah di bawah Fibo 50. Jadi kita hanya akan pilih 2 zona ini. Setelahnya, kita zoom ke M15 untuk memperkecil zona ini. Zona buy kita adalah FVG paling bawah. Perhatikan, jika zona FVG masih terlalu lebar seperti ini, maka kita bisa menggunakan 50% zona FVG. Kita perkecil juga zona yang di bawahnya. Sekarang, mari kembali ke H4. Pada H4, harga kembali terjadi break of structure, dan di bawahnya kita bisa melihat banyak zona FVG, maka kita aplikasikan Fibo, dan pilih zona pada harga murah di bawah Fibo 50. Kemudian kita zoom dan perkecil zona ini. Zona buy kita adalah FVG paling bawah. Sekali lagi, jika masih terlalu lebar, maka kita bisa menggunakan 50% dari zona. Sekarang, saat harga kembali ke zona ini, kita zoom ke M15 untuk mencari momentum buyer. Perhatikan, pada M15 kita bisa melihat strong bullish engulfing, yang menandakan momentum buyer mulai masuk pada zona ini. Jadi, kita bisa entry buy pada momentum ini. Untuk stop loss buy adalah swing low, dikurangi 50% ATR. Untuk TP akan tetap 1:5.
Perhatikan, jika kita menggunakan BEP saat harga mencapai 1R pun, sebenarnya transaksi ini tetap profit, dan jikapun harga berbalik, maka kita aman dari loss. Di sini, tidak selalu harga akan kembali ke zona kita, dan sebaiknya kalian tetap sabar, dan jikapun harga tidak kembali ke zona ini, maka kita tidak perlu memaksa entry, dan kita batalkan saja zona-zona ini. Jadi penting sekali untuk melakukan riset dan backtest, serta disiplin pada trading plan, dan menggunakan manajemen resiko yang baik. Sehingga kalian tidak perlu win rate yang tinggi, karena dengan disiplin dan money management yang baik, win rate 35% pada RR1/3 pun akan tetap profit, dan bisa melakukan compounding tanpa takut margin call. Jadi, saya telah membagikan cara entry fair value gap, beserta cara memasang alarm dan lain-lain. Dan sebagai gantinya, saya harap kalian investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, karena akan selalu ada materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.